Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting di era digital, yaitu bagaimana kita bisa berkomunikasi secara beradab dan etis di media sosial, khususnya saat kita membahas isu-isu politik. Seperti kita tahu, media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter yang sekarang X sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Platform-platform ini memfasilitasi diskusi, perdebatan, bahkan kampanye politik. Namun, di tengah kebebasan berpendapat ini, kita perlu mempertimbangkan etika dalam berkomunikasi. Semua itu akan saya bahas dalam video ini. So, stay tune dan selamat menonton. Yang pertama kita akan bahas adalah apa itu etika dalam komunikasi. Etika memiliki keterkaitan erat dengan sopan, santun, dan moral. Melalui etika, kita belajar cara berlaku baik, mengembangkan nilai-nilai hidup yang positif, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Dalam konteks komunikasi, etika sangat penting untuk memastikan pesan yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh lawan bicara atau dalam hal ini komunikat. Etika komunikasi dibangun melalui kesepakatan bersama antar manusia yang kemudian dijadikan panduan perilaku dalam menjalani kehidupan sosial. Masalah di media sosial. Sayangnya, seringkali kita melihat bahwa diskusi di media sosial tidak selalu berjalan dengan baik. Sebagai contoh, dalam konteks pemilu, beberapa orang cenderung menghina fisik atau menyerang pribadi daripada membahas ide atau kebijakan. Ini tidak hanya merusak diskusi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh kebencian. Disinilah komunikasi yang beradab dan etis menjadi penting. Komunikasi politik sering dilakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dengan kekuasaan ini, seseorang dapat mempengaruhi, mengatur, bahkan memaksa untuk mencapai tujuan melalui aturan-aturan yang dibuat. Maka, kata, bahasa, dan intonasi sangat penting dalam politik, dan mereka yang berkomunikasi memiliki tanggung jawab yang besar. Lalu, gimana sih cara mendorong komunikasi yang beretika di media sosial? Bagaimana kita bisa mengajarkan masyarakat untuk berkomunikasi secara beretika di media sosial? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, kampanye kesadaran sosial. Edukasi tentang pentingnya komunikasi yang sopan dan etis melalui kampanye di media sosial, bekerja sama dengan pemerintah atau figur publik. Yang kedua, edukasi di sekolah. Literasi digital harus menjadi bagian dari kurikulum agar sejak dini masyarakat diajarkan cara berkomunikasi yang sehat di media sosial, terutama dalam konteks politik. Yang ketiga, diskusi terbuka dengan pemerintah. Pemerintah bisa membuka ruang diskusi langsung atau digital dengan masyarakat untuk membahas isu-isu politik dengan cara yang lebih etis. Nah, kita udah sampai di penghujung video. Kesimpulannya, media sosial adalah alat yang kuat dalam membentuk opini publik dan diskusi politik. Namun, kita harus menggunakannya dengan bijak. Dengan komunikasi yang beradab dan beretika, kita bisa menciptakan lingkungan diskusi yang lebih positif, di mana perbedaan pendapat menjadi sumber kekuatan, bukan kebencian. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan menciptakan media sosial jauh lebih baik. Segini dulu video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya Raisa. Assalamualaikum